فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah. Lanjutkan sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa rasuluh, dan bahwasanya dia adalah rasulnya Allah. Za aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillah. Gitu, za. Enggak ada hazanya. Hah? Haza. Haza apa za? Ini juga merupakan sifat yang tidak boleh diberikan kepada seorang pun setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasul tidak ada lagi Rasul. Li'annahu khatamun nabiyyin, dikarenakan beliau adalah penutupnya para nabi. Fahuwa Rasulullah alladzi balagha makanan lam yablughu ahadun minal bashar. Maka beliau adalah utusan Allah yang telah mencapai suatu posisi yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pun dari manusia. Tidak ada yang bisa menjangkau posisi yang telah dicapai oleh Rasul SAW dari manusia. Bal wala minal malaikah fima na'lam, bahkan tidak pula dari kalangan malaikat sepengetahuan kami. Dibandingkan malaikat pun lebih tinggi lagi Nabi SAW. Allahumma illa hamalatul arsh, kecuali mungkin para pemikul arsh, karena dekatnya mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasala ila ma, ya dari sisi tempat, afwan. Tadi tidak ada makhluk yang menjangkau tempat yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pemikul apa ini? Arsh. Wasala ila ma fawqa samai sabi'ah, beliau telah sampai ke atas langit yang ketujuh, di atasnya. Wasala ila maudhi' sami'a fihi sarif aqlamil qada, beliau telah sampai di sebuah tempat yang bisa mendengar goresan pena takdir, saking dekatnya dengan apa ini? Al-Lauhul Mahfuz, yang menulis, yang ditulis padanya takdir. Alladzi yaqdi bihi Allahu azza wa jalla fi khalqih, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara para makhluknya. Qada, menuliskan takdir untuk makhluk. Ma wasala ahadun fi ma na'lamu ila hadza al-mustawa, tidak pernah kami tahu ada seorang makhluk pun yang sampai pada tingkatan ini, sampai bisa mendengar goresan pena takdir. Wa kallamahu Allahu azza wa jalla biduni wasithah, kemudian diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa adanya perantara, langsung ada Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu ilal khalqi kafah, Allah telah mengutusnya kepada seluruh makhluk. Wa ayyadahu bil ayatil azimah allati lam takun li ahadin minal bashar awir rusuli qablah, dan Allah kuatkan beliau dengan ayat-ayat yang agung, bukti-bukti yang agung yang tidak pernah ada untuk seorang pun dari kalangan manusia atau rasul sebelum beliau. Wa huwa hadzal Qur'anul azim, yaitu Al-Qur'an yang mulia ini. Tidak pernah ada seorang nabi pun yang mendapatkan mukjizat seperti yang beliau dapatkan berupa Al-Qur'an azam. Fa inna hadzal Qur'an la nadhira lahu fi ayatil anbiya'i sabiqina abadan, dikarenakan Al-Quran ini tidak ada yang serupa dengannya dalam tanda-tanda kenabian para nabi sebelum beliau. Wa lihadza qala Allah Ta'ala, wa qalu laula unzila alaihi ayatu min rabbih qul innamal ayatu 'indallah
wa innama ana nadhirum mubin. Dan mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat dari Rabb-Nya? Katakanlah, sesungguhnya ayat-ayat itu murni datangnya hanya dari Allah. Sesungguhnya aku hanyalah memberikan peringatan yang nyata. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan sebuah kitab yang dibacakan atas mereka? Hada yakfi an kulli syai'. Ini mencukupi dari segala sesuatu kitab itu. Walakin liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Akan tetapi hanya bagi orang yang memiliki hati atau memberikan pendengarannya dan dia menyaksikan. Wa ammal mu'rid fa sayaqulu kama qala man sabaqahu hadza asatirul awwalin. Adapun orang yang berpaling, maka dia hanya akan mengatakan terhadap Al-Qur'an ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Alhasil anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kesimpulannya bahwasanya Muhammad SAW ini adalah utusannya Allah dan penutupnya para nabi. Khatamallahu bihin nubuwata war risalata aidan. Dengannya Allah menutup kenabian dan kerasulan sekaligus. Li'annahu idzan tafatin nubuwah wa hiya a'ammu minar risalah intafatir risalah allati hiya akhas. Dikarenakan jika sudah dinafikan kenabian yang mana padahal dia itu lebih umum daripada kerasulan, maka berarti ternafikan juga apa ini? Kerasulan yang mana sifatnya lebih apa? Lebih khusus. Nah, semua yang dapat wahyu itu namanya apa? Namanya nabi. Tapi tidak semua nabi itu dikatakan apa? Rasul. Rasul hanya dikatakan rasul kalau diutus kepada kaum yang menyelisih apa yang dia bawa. Nah, kalau hanya dia meneruskan syariat nabi yang sebelumnya, maka dia hanya seorang apa ini? Seorang nabi. Jika nabi saja sudah tidak ada, apalagi seorang apa? Rasul. Karena sifatnya lebih umum siapa? Lebih umum nabi. Karena semua yang dapat wahyu namanya apa? Nabi. Tapi tidak semua nabi dikatakan apa? Rasul. Li'anna intifa al-am yastalzim intifa al-akhas. Dikarenakan ternafikannya yang lebih umum, berarti konsekuensinya ternafikan juga yang lebih apa? Khusus. Tidak ada nabi, ya berarti tidak ada lagi lebih-lebih rasul. Ya kalau tidak dikatakan tidak ada rasul, belum tentu tidak ada apa? Nabi. Rasulullah alaihi salatu wassalam huwa khatamun nabiyyin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya para nabi, terlebih lagi para rasul. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.